Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan desa dan penggiat desa. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk topik hari ini. Kita akan membahas tentang mewujudkan ketahanan pangan nabati dan hewani di desa. Topik ini merujuk beberapa regulasi yang telah ditetapkan di akhir-akhir ini, yaitu Peraturan Menteri Desa Nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas dana desa tahun 2022. Selanjutnya adalah Perpres tahun nomor 104 tentang penjabaran APBN tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 190. Di mana di ketiga regulasi itu diatur penggunaan DD tahun 2022 minimal 20% digunakan untuk kegiatan ketahanan pangan di desa. Ya. Nah, kegiatan ketahanan pangan sendiri itu mempunyai definisi. Pertama terkait dengan definisi dari pangan itu sendiri. Bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana disebut dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sedangkan pengertian ketahanan pangan tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Bahan pangan manusia dapat digolongkan menjadi dua. Pertama adalah bahan pangan nabati, bahan pangan nabati. Bahan pangan nabati adalah bahan pangan yang dihasilkan oleh tumbuhan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Bahan pangan nabati dapat dikonsumsi setelah diolah, entah itu dimasak, atau digoreng, atau direbus, ataupun dikonsumsi secara langsung. Yang kedua, bahan pangan hewani. Bahan pangan hewani adalah sumber makanan yang dihasilkan dari hewan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Bahan pangan hewani dikenal sebagai sumber protein dan lemak. Nah, dua bahan pangan ini yang menjadi fokus untuk kegiatan 20% ketahanan pangan, baik nabati maupun hewani di desa. Sehingga desa wajib melakukan perencanaan dengan melihat potensi masing-masing desa untuk melihat kira-kira apa yang akan dilakukan, kegiatan apa yang akan direncanakan oleh desa dalam upaya memanfaatkan dana 20% DD untuk ketahanan pangan tersebut. Tujuan penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani di desa adalah untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan. Ini menjadi tujuan yang harus dipegang dan dipahami bersama oleh semua pelaku, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, terutama di tingkat desa. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani sebagaimana Peraturan Menteri Desa Nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022, bisa kita lihat di sana bahwa penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani di desa dilakukan dengan cara pertama, pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan atau perikanan. Jadi menyangkut pangan nabati dan juga menyangkut pangan hewani. Nah, ini yang menjadi fokus desa dalam penggunaan dana
20% DD. Yang selanjutnya pembangunan lumbung pangan desa, sehingga harapannya desa menjadi swasembada pangan. Yang ketiga, pengolahan pasca panen. Bagaimana hasil panen itu dapat berkualitas baik dan dapat diserap pasar. Yang keempat, penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan atau perikanan, diantaranya dapat berwujud satu penguatan kelompok tani dan masyarakat, sehingga bagaimana kelompok tani dan masyarakat dilatih tentang bagaimana persiapan lahan, pengolahan lahan, pemilihan bibit, pupuk, penanaman, dan lain-lain. Kemudian pemanfaatan lahan kurang produktif, bagaimana supaya menjadi produktif. Yang ketiga, inisiasi usaha pertanian dan peternakan oleh BUMDes. Yang keempat, penguatan permodalan dan pertanian serta peternakan untuk petani maupun peternak. Selanjutnya, pengendalian harga panen bagi petani atau peternak maupun masyarakat. Selanjutnya adalah infrastruktur pendukung pengembangan usaha pertanian dan peternakan. Rangkaian ini harus dilihat dari tujuannya, yaitu mewujudkan desa tanpa kelaparan. Sehingga jangan berbicara hanya infrastrukturnya, tapi apa yang akan didapat terkait dengan ketahanan pangan desa setelah infrastruktur itu dibangun. Sehingga infrastruktur seperti irigasi atau jalan usaha tani itu adalah bagian dari upaya terwujudnya ketahanan pangan di desa. Jadi jangan sampai uang DD yang 20% digunakan untuk membangun infrastruktur, baik itu irigasi atau JUT, tapi ketahanan pangan di desa tidak terwujud. Terus yang kedua, pembangunan lumbung pangan desa. Pembangunan lumbung pangan desa sebagai upaya terwujudnya ketahanan pangan nabati dan hewani di desa bisa dilakukan dengan dua pola pendekatan. Pertama, memperkuat ketahanan pangan kelompok, masyarakat, dan lingkungan. Jadi kelompok dikuatkan, kemudian akan dikelola oleh kelompok, muncullah ketahanan pangan di lingkup kelompok tersebut. Yang kedua, membangun sistem ketahanan pangan di desa berbasis penguatan BUMDes sebagai usaha sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. Jadi hasil usaha masyarakat baik pertanian, peternakan, atau perikanan, nanti pemasarannya akan dipasarkan oleh BUMDes. Dan BUMDes juga bisa membantu pada saat sektor tersebut melakukan tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pasca panen, sehingga harapannya terwujudlah ketahanan pangan nabati dan hewani di desa. Kemudian yang selanjutnya adalah pengolahan pasca panen. Ini menjadi hal yang penting karena ini juga menjadi kendala petani kita selama ini. Di saat musim panen tiba, harga jatuh atau rendah. Apa yang bisa dilakukan terkait dengan pengolahan pasca panen? Pertama, peningkatan kapasitas petani. Bagaimana menjelang panen, petani bisa menjaga tanamannya, hasil panennya tetap baik. Yang kedua, melatih dan mendorong UMKM di desa mengolah hasil panen menjadi olahan yang kualitasnya baik dan layak jual. Kemudian yang ketiga, BUMDes sebagai lembaga pemasaran atas produk-produk pertanian atau peternakan di desa. Kemudian yang keempat, desa melalui BUMDes bermitra dengan pihak ketiga terkait penjualan atau produksi. Karena apa? Pasca panen adalah sebuah tindakan yang dimulai dengan pemungutan hasil bumi, lalu kemudian diolah dengan cara tertentu hingga sampai tahap siap dipasarkan. Tindakan pasca panen bisa dimaknai dengan memproses hasil panen mulai dari perontokan atau memetikan, pengolahan atau pengawetan, kemudian pengemasan serta penjualan. Selanjutnya, penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Ini biasanya tergantung karakter daerah ya.
Pertama, pemanfaatan lahan kosong milik desa untuk tanaman pangan dan perkebunan. Jadi desa memiliki lahan kurang produktif, bisa dimanfaatkan bersama-sama ya, masyarakat dengan desa. Ya. Yang kedua, pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain. Jadi ada warga mungkin tanahnya sedikit-sedikit atau kurang produktif sehingga tidak diolah. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh desa dalam upaya menuju ketahanan pangan, baik melalui sektor pertanian, peternakan, maupun perikanan. Yang ketiga, penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan. Bisa di perkebunan yang ada di desa atau di hutan produksi milik perhutani. Ini sebagai upaya ya. Sekali lagi harus ditujukan semata-mata untuk mewujudkan ketahanan pangan di desa. Yang keempat ada ketahanan pangan lainnya yang disesuai dengan kewenangan desa, yaitu yang karakteristiknya tiap desa bisa beda-beda. Ada desa yang memanen telaga dalam 1 tahun sekali dan macam-macam. Ini contoh yang bisa kita lihat dari pemanfaatan lahan. Tapi inti dari semua yang kita bahas tadi adalah bagaimana kita punya kesamaan persepsi untuk mewujudkan ketahanan pangan nabati dan hewan di desa demi mewujudkan desa tanpa kelaparan, sehingga itu menjadi sasarannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berjuang membangun desa.